الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bin sepuh, wabil khusus. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan guru kita mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat panjang umur dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus yayasan dan DKM Masjidul Iman, dan juga yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang selalu ikut andil hadir istiqomah dalam setiap kajian dan kegiatan di masjid kita. Mudah-mudahan kita berdoa memohon kepada Allah istiqomahnya kita, setiap langkah kaki kita, niat baik kita duduk di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang bakal kita petik pahala, barokah dan ganjarannya fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian kita mulai seperti biasa, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita meminta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita dan seluruh para pewakaf masjid kita, wabil khusus untuk seluruh para donatur yang selalu ikut andil membantu dalam setiap kegiatan yang ada di masjid kita, baik itu kegiatan santunan yatim, kajian sedekah subuh, sedekah Jum'ah dan lain-lain. Mudah-mudahan rezeki yang telah Bapak Ibu keluarkan dan para donatur semua Allah balas dengan rezeki yang lebih banyak, lebih barokah, dan mudah-mudahan pahalanya terus mengalir untuk kita, orang tua kita, guru-guru kita dan semua orang-orang yang berjasa di masjid kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Nas'alullaha al-ijabah ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan dengan khusyuk, dengan khidmah mau'izatul hasanah, kajian yang disampaikan oleh guru kita tercinta al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Haji Yusran Husain. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ta'limana hadza ta'liman nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim, imamul mursalin wa khataman nabiyyin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadaratil muhtaramin, segenap para alim ulama, para asatid, para hujat, para sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus seluruh jamaah salat subuh Masjid Jami Nurul Iman yang mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah rizkinya, kuat imannya, husnul khotimah matinya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari yang berbahagia ini setelah semalam diguyur hujan lumayan sejuk dan dingin, kita telah diberikan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik nikmat dunia dan nikmat agama, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat tidur adalah nikmat. Karena kenapa kita tidur? Karena ada kewajiban yang berat kalau tidak kita tidur, yaitu qiyamul lail, bangun sebelum azan berkumandang. Kita telah membersihkan jasmani kita guna menghadap Zat yang Maha Suci dengan antusias rasa hati yang begitu gembira menyambut kumandang azan subuh. Bahkan subuh belum azan kita udah dengar dan kita udah tunggu-tunggu itu. Dan ketika azan subuh dikumandangkan, ada kebahagiaan yang sangat amat luar biasa bagi orang-orang yang cinta kepada Allah. Azan subuh jangan ada di handphone doang. Di handphone tuh ada di WA, suara yang paling indah adalah azan. Panggilan yang paling merdu adalah azan. Panggilan yang paling menyentuh hati adalah azan. Di WA kayak begitu, pas dengar suara azan dia mati. Ini suatu hal yang amat sangat luar biasa. Beruntunglah orang-orang yang dapat hadir pada pagi hari ini, karena ini udah seleksian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak semua orang Allah berikan kekuatan untuk hadir, untuk bangun, untuk sujud di pagi-pagi buta kayak begini. Enggak semua orang Allah kasih kekuatan. Kenapa enggak semua orang Allah kasih kekuatan? Karena mereka memang tidak ada niat untuk sholat subuh. Karena enggak ada niat untuk sholat subuh, apalagi enggak ada niat buat ke masjid, ya innamal a'malu binniyat. Emang niatnya kagak mau ibadah, mau ngasih kekuatan apa sama dia? Tapi selama di hati kita ada niat untuk ibadah, selama di hati kita ada niat untuk bangkit mendekatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana di kalimat azan ada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita jawabnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Kagak kuat kita kalau kagak dikasih kekuatan ama
sama Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, masjid yang megah ini, saya yakin rumah ibu sama masjid ini megahan mana? Megahan masjid. Enakan mana rumah ibu sama masjid ini? Dinginan mana rumah ibu sama masjid ini? Bersihan mana rumah ibu sama masjid ini? Tapi meskipun lebih enak, lebih adem, lebih bersih, karpetnya lebih empuk, belum tentu orang mau. Maka yang mau adalah orang-orang yang telah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan husnul khatimah. Karena hatinya udah mu'allaqun bil masajid. Hatinya udah nyaman, udah enak, udah tentram kalau udah masuk masjid. Bahkan itulah salah satu syaratnya. Salah satu syarat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang nanti kagak bakalan ngikut antrian panjang. Di saat manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman lagi antri ngikutin hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana matahari pun juga hanya beberapa jat tinggi dari kepala kita. Tidak ada pepohonan, nggak ada yang dagang gorengan, nggak ada yang dagang kopi. Susah ngaup. Sementara kita dalam keadaan kepanasan yang sangat amat luar biasa, lelahnya menanti pengadilan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada orang yang dibawain air. Ada orang yang dibawain air. Ada kopinya, teh, ya, ada tehnya, ada air putihnya. Dibawain, dikasih tempat duduk, dikasih penyejuk, kagak ikut antri dia. Enggak ikut antri, yang lain kepanasan, yang lain berdiri, dia duduk dengan pelayanan VVIP. Masya Allah, very very important person. Orang penting, orang penting makan buka pintu mobil aja nggak pernah. Orang penting pintu mobilnya aja dibukain. Jangan sampai kena matahari udah dibukain payung. Padahal hujan kagak, penter juga kagak. Orang penting. Kita juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan mendapatkan fasilitas itu. Nabi yang bocorin. Nabi yang ngasih tahu. Salah satunya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang kalau udah betah sering bolak-balik ke masjid, dia nyaman kalau duduk di masjid. Kata Nabi, fashhadu lahu bil iman, saksikan malaikat, itu umatku yang sudah nyata keimanannya. Amin ya rabbal. Siapa kata masjid nanti kagak bisa ngasih kesaksian di hadapan Allah. Bangunan di atas muka bumi ini yang kagak dihisap satu-satunya masjid. Rumah kita dihisap. Itu keramik dari mana, belinya duitnya dari mana. Itu genteng belinya pakai duit apa.
Ada enggak yang kecampur semen, pasir, hebel, dan aksesoris-aksesoris yang nempel di rumah kita itu ada bercampur barang-barang yang haram, itu bakalan dihisab. Masjid tidak, karena masjid adalah baitullah. Sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid akan Allah persilahkan masuk ke dalam syurga. Ditanya sama malaikat, ya masjid, apakah engkau akan masuk ke dalam surga dirimu saja? Tidak, wahai ya Allah, aku akan mengajak mereka-mereka yang telah memakmurkanku. Aku akan mengajak mereka yang telah mendonasikan hartanya untuk kegiatan-kegiatan pembangunan dan kegiatan-kegiatan kemakmuranku. Aku akan ajak mereka, ya Allah. Mereka saja? Tidak, ya Allah, aku pun juga akan mengajak orang-orang yang dulunya selalu mengisi aku. Apal banget masjid sama muka-muka orang yang selalu ada di dalamnya. Apal, kenal, namanya dia kenalin semuanya. Kenapa? Masjid mah udah kagak heran, mukanya dia lagi, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Jadi kagak susah ngapalinnya. Tahun lalu bulan Zulqa'dah saya kesini, ingat enggak? Ibu mah lupa sama saya mah ingat. Tahun lalu bulan Zulqa'dah saya kemarin, tahun ini disuruh gantiin, ya ke Subhan nggak bisa di Nurul Iman, kayaknya saya tahun kemarin udah kesono, ya nggak apa-apa, balik lagi, dia bilang gitu. Alhamdulillah. Gampang bu, kita aja gampang ngenalin orang-orang yang sering ke masjid ini, kita aja gampang, mukanya kagak asing. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang sari'ul hisab, yang maha cepat penghitungannya, udah kagak disangsiin lagi dah. Makanya kita aja tahu mana yang baru, mana yang udah biasa. Atau kita juga tahu mana muka-muka baru, mana muka-muka lama, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajah-wajah seperti ini insya Allah dijauhkan daripada jilatan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Cuman bu, kita ini lebih banyak mengkaji tentang keimanan. Kita ini lebih banyak mengkaji, mendapatkan kajian tentang ganjaran. Tapi jarang sekali kita ini mendapat sajian tentang hukum. Hampir-hampir jarang. Di media sosial jarang kita temukan kajian-kajian hukum. Di masjid-masjid jarang juga kita temukan kajian-kajian hukum. Padahal kajian hukum itu adalah merupakan alat untuk sempurnanya ibadah. Karena dalam diri kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, selain ruhani perlu juga yang sangat amat pertama diutamakan adalah bersihnya jasmani. Makanya hampir seluruh kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama kita yang bermuatan fikih selalu diawali dengan babut toharah. Bab sebelum ngomongin masalah zikir, sholat, haji, puasa, ada satu
yang selalu diawali oleh para masyayikh kita, yaitu tentang toharoh. Dan toharoh ini adalah bagian yang paling penting dalam ibadah. Baik toharohnya, maka akan baik ibadah syariahnya. Rusak toharohnya, maka bisa dipastikan rusak pula ibadahnya. Sekarang kita tanya sama diri kita masing-masing. Salat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, kemudian zakat yang kita kerjakan, zikir yang kita kerjakan, baca Quran yang kita kerjakan, i'tikaf yang kita kerjakan, kok tidak hampir saja tidak menjadi benteng kekuatan dalam diri kita. Banyak keinginan dan doa yang kita mohon kepada Allah masih jauh dari harapan. Rumah tangga masih jauh daripada marahmah wassakinah. Cara nyari rezeki kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, masih sering kecampur. Iman kita pun juga terkadang hanya ada dibelenggu di tempat-tempat suci seperti ini. Cara pandang kita pun juga akan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat belum proporsional. Semuanya masih dalam keadaan abu-abu. Keimanan belum begitu kuat, apalagi akidah. Salat yang kita jalankan masih salat ruku, sujud, setelah itu tampak membawa bekas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita senang melihat orang bersedekah, tapi kita berat untuk bersedekah. Kita bangga melihat orang berangkat haji, tapi kita niatan untuk menabung buat ibadah haji masih sedikit. Kita gembira dengan datangnya Idul Adha karena banyak penyembelihan hewan kambing dan sapi, tapi kita belum terpanggil menjadi pengurban. Kita lebih banyak menunggu sebagai orang yang mendapatkan bagian daging korban. Kenapa seperti itu ya dalam diri kita? Ada aspek, pasti ada sesuatu hal yang belum beres di dalam diri kita. Kalau dulu meminjam istilah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, beliau mengatakan umat Islam itu ada 3 penyakit yang banyak dihinggapi. Yang pertama penyakit kutil. Yang kedua kurap. Yang ketiga kudis. Ini penyakit enak apa penyakit jelek? Jelek. Orang kalau kutilan cakep apa jelek? Orang kalau kudisan jelek apa cakep? Orang kalau kurapan jelek apa cakep? Itu penyakit dulu. Sekarang ada nggak orang yang kudisan? Nggak ada. Yang kurapan? Nggak ada. Yang kutilan? Nggak ada. Zohirnya. Tapi dalam penerapannya penyakit yang pertama, kedua, dan ketiga masih ada di dalam diri kita. Apa itu kutil? Kurang teliti. Kurang teliti. Kurang teliti dalam ibadah kita nih Bapak Ibu sekalian, hampir di seluruh sektor. Dalam wudhu kurang teliti, dalam sholat kurang teliti, dalam mandi hadas besar kurang teliti. Dan itu yang paling bahaya ini. Yang paling bahaya kurang teliti adalah dalam hal mandi junub. Paling bahaya ini kalau kurang teliti.
Kenapa kurang teliti? Kagak pernah ngaji, enggak pernah pengen tahu urusan orang aja pengen tahu. Betul. Status orang dibaca semua, bukan dibaca doang, ngomentarin lagi. Gayanya doang, lagi di Mekah angkat tangan, Orang yang masang status mah tenang-tenang aja, ngapa yang baca yang sewot. Nih yang sakit yang masang status apa yang baca? Paham udah. Banyak yang kurang teliti. Kalau kurang teliti, kita ini kayak lagi mau ngajuin suatu proposal. Ini masjid lagi ngajuin proposal. Misalnya lalah ke instansi pemerintah, ke Kota Tangerang Selatan contohnya. Syaratnya ini ada 20 syarat, kurang 1. Kira-kira ada 19 kurang 1. Ini bakalan diperhatiin kagak nih? Kagak. Kurangnya apa? Matre doang. Suratnya udah, yayasannya udah, estimasinya udah, kepengurusannya udah, speknya udah. Kagak ada stempel atau enggak ada matrenya, kurang atuh. Yang lain mah lengkap, dia kurang. Ini enggak memenuhi syarat. Aturan ini sudah mulai bergerak, yang lain sudah pada dapat, karena ini kurang syaratnya, akhirnya boro-boro mau nyakepin, mulain aja belonan. Semua tertunda gara-gara kurang teliti dalam mandi junub. Nah ini nih, kita lagi ngomong-ngomong ini yang rada jorok dikit, cuman ini hukum. Ini hukum. Fikih itu bu vulgar, fikih vulgar, dan umat Islam jangan menganggap itu suatu hal yang vulgar, itu suatu hal yang jorok, tidak. Karena itu diatur, itu diterangkan untuk kemaslahatan ibadah. Apabila itu tidak, maka ibadah yang lainnya pun juga akan berdampak. Kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang yang sedang hadas besar, ada beberapa hal yang tidak boleh dia lakukan. Pertama, sholat. Yang kedua, mashul mushaf. Yang ketiga, tawaf. Kagak boleh orang yang berhadas besar itu sholat, baca Quran, tawaf, dan i'tikaf. Nggak boleh. Kenapa? Dia masih berhadas. Hadasnya bukan sogir, tapi kabir. Salah satu hal dalam fikih para ulama Syafi'iyah yang begitu terkenal ketelitiannya, tadqiqnya akan tahqiqul masalah. Ulama-ulama Syafi'iyah itu tahqiqul masalahnya jelas, tadqiqnya juga luar biasa. Jadi dia breakdown kalau bahasa kata anak sekarang. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kalau saya mandi hadas besar, maka saya mengguyur kepala saya dan juga saya lanul ma'i ala jami'il badani, seluruh tubuhku yang zahir, maka itu akan kena aliran air.
Kalau ini nggak diterangkan, kita hanya jebar-jebur doang. Kalau jebar-jebur doang, maka banyak yang kelihatannya enggak tampak, tapi itu zahir yang harus dikenakan aliran air. Jika itu tidak kena aliran air, maka tidak sah mandi junubnya. Dan kalau mandi junubnya enggak sah, maka akan berdampak kepada seluruh amal ibadah-ibadah yang lainnya yang kita masih kerjakan, yang kita anggap itu berpahala, yang kita anggap itu menjalankan perintah Allah, yang kita anggap itu akan mendekatkan diri kepada Allah. Faktanya kita telah melanggar aturan-aturan Allah karena tidak teliti. Contoh nih, kita lagi ngomongin masalah kita. Ketika kita mandi junub, apa yang mesti kita perhatikan? Yang mesti kita perhatikan adalah air. Yang kedua niat, yang ketiga mampu ilmunya. Yang kebanyakan di antara kita, laki maupun perempuan, enggak apik. Banyak orang yang tidak mengalirkan air itu di dubur. Ini kita ngaji fikih. Dubur itu bukan yang zohirnya, bukan yang mengkerut doang, tapi dubur yang zohirnya adalah yang apabila kita ngeden itu akan mekar. Maka mau ataupun kagak, ketika kita lagi mandi junub kudu nongkrong dan kudu nged. Sehingga dia terbuka. Sehingga dia bukan terbuka, dia melebar. Nah, ketika melebar itulah waktunya kita mengalirkan air, menyucinya dengan bersih. Karena enggak setiap orang ketika lagi mau mandi junub itu pup dulu, enggak semuanya. Ya. Kalau itu tidak, Bapak, ya, maka otomatis tidak seluruh bagian tubuh yang teraliri air. Kita mah yang penting keramas, pakai sabun, diri lagi mandinya. Kalau orang mandi junub diri hampir dipastikan enggak sempurna. Kan pakai shower Pak Ustadz, alah pakai padasan aja pakai shower. Emang kalau pakai shower itu nggak bisa nongkrong? Bisa, shower kan di atas. Kita kan nongkrong, dengan kita nongkrong itu teraliri. Maka bagaimana mau teraliri air apabila memang kita tidak nged. Iya. Karena dengan kita mengeluarkan tenaga itu akan mekar, dan agak mekar itulah yang harus dialiri air dan dicuci. Makanya ulama Syafi'iyah yang dimotori di Jawa ini dengan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dia membagi niat itu menjadi dua. Niat awal ketika lagi dia membersihkan kubul dan dubur, dia niatkan nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an mahallil istinja. Ya Allah, aku niat mandi besar, mengangkat hadas besar di tempat istinja. Sebelum niat yang menyeluruhnya itu kita ucapkan, tempat istinja dulu yang kudu kita bersihin, yang kudu kita perhatiin. Apalagi perempuan bukan dubur doang, tapi kubulnya juga.
Bagaimana kalau perempuan itu kalau diri kan dia cemberut. Jangan dibayangin Pak, jangan dibayangin. Dia kalau diri cemberut, kalau dia nongkrong mingkem, apa bahasanya ya? Apa bahasanya? Ya mangap. Jadi beda bentuknya ketika dia diri sama dia nongkrong. Nah ketika dia nongkrong, apa yang dia lihat, yang terlihat pada saat dia nongkrong, itulah yang harus dia basuh. Karena kalau dia diri, dia enggak kelihatan. Betul? Coba aja cek kalau nggak percaya. Ini masalah, kan saya bilang ini masalah fikih. Maka dibersihkan, apalagi habis dibersihin dikasih minyak kasturi pakai kapas. Biar apa? Biar keputihannya keluar. Atau minyak zaitun. Itu diolesin vaginanya. Mau ngolesin sendiri apa mau diolesin sama bapak? Kelihatannya ini masalah-masalah kayak gitu amat sih. Itulah agama. Itulah hukum. Ini terutama ibu-ibu ya. Terutama ibu-ibu, ada ibu-ibu muda. Saya disuruh datang ke perkumpulan ibu-ibu muda membahas, Pak Ustadz, nanti kajiannya tentang bagaimana membina rumah tangga yang mawaddah sakinah warahmah ya. Iya. Saya tanya konsepnya apa yang Anda pahami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ayo bebas kita ngobrol nyantai aja dah. Ternyata dia aja masing-masing beda. Kata yang satu ibu-ibu, keluarga yang sakinah itu Ustadz, itu keluarga yang mapan, yang suaminya itu nggak macem-macem, yang suaminya nggak selingkuh, yang suaminya tuh ngasih duitnya semuanya, itu keluarga sakinah, kata dia. Kalau kata lakinya beda lagi. Keluarga sakinah itu Ustadz, bini yang nurut, bini yang dikasih berapa aja ikhlas. Nah beda tuh, itu aja laki sama bini beda. Dia minta materi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ternyata umat Islam masih banyak yang belum paham konsep Islam. Apa itu keluargaku adalah syurgaku, dan apa itu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita kembali lagi ke awal. Ini bukan masalah kaleng-kaleng, ini mah di junub Pak. Karena wudhu yang kita kerjain enggak sah. Bapak masuk ke masjid yang di hatinya adalah iktikafnya dilarang. Sholat yang bapak ibu kerjakan udah ketahuan dia belum sempurna junubnya. Kalau belum sempurna junubnya, maka itu belum dihitung ibadahnya. Terus kayak begitu, apalagi perempuan, ada nifas, ada haid, ada jima. Orang laki mah cuma jima doang mandi hadas besarnya. Betul? Jarang-jarang itu juga. Orang perempuan ada nifas, akibat wiladah setelah melahirkan. Yang kedua haid, menstruasi setiap bulan. Jadi lebih sering mandi hadas besar orang perempuan dibandingkan orang laki. Tapi orang laki yang masih doyan seminggu 4 kali ya banyak juga mandi junubnya.
Karena ada orang laki lagi musim hujan begini sepreketan baik. Ntar dia pengen lagi, ntar dia pengen lagi, ntar dia pengen lagi. Kalau masih pengen terus berarti masih bagus. Iya, kalau masih pengen terus masih bagus. Ini yang udah lama udah kagak pengen, berarti udah kagak bagus itu. Udah melehoy. Nih Bu, kita kembali kepada mandi junub. Kata Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau engkau dalam keadaan junub, fattahharu, fi'il amr itu, maka bersucilah. Maka perintah dari Allah dijabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana hakikat daripada tohar. Ini kan orang tergantung kecenderungan. Kalau kecenderungannya dia tarekat itu aja yang dia amalin zikir, hal-hal fundamental dalam fikih, dalam ibadah, enggak. Allah kan ngelihat hati, dia bilang gitu, bukan ngelihat badan. Oh, kalau begitu kagak perlu dong lu pakai baju. Kalau yang dilihat cuman hati. Kita disuruh bertajamul ketika ke masjid. Kita disuruh oleh Rasulullah, oleh Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjidin, maka pakailah baju yang bagus ketika kita ke masjid, minimal Jumatan. Enggak Jumatan, minimal Idul Fitri dan Idul minimal kalau subuh datang ke masjid mandi biar mukanya seger. Lain orang kan kalau ke masjid baru wudhu doang sama yang udah mandi beda. Kalau yang baru wudhu doang jalan ke masjidnya ucek-ucek mata mulu, ucek-ucek mata, pakai kopiah ora beres, jalan agak goyang karena emang baru mendusin. Udah gitu naik ke masjidnya juga kesandung mulu karena tinggi. Coba kalau yang udah mandi dari rumah, Masya Allah seger. Kalau udah mandi fresh, badan enak, pikiran sejuk, malaikat demen. Coba datang ke masjid belum mandi, pakaian kumel, Masya Allah, mbayang qobliyah subuh angop mulu, angop. Padahal cuma 2 rakaat doang, angopnya banyak banget. Yang tadinya kita anggap ibadah itu tidak bernilai ibadah. Kenapa? Karena kita kutil tadi, kurang teliti. Kalau udah kurang teliti, maka hampir bisa dipastikan rusak. Ini secara fikih, rusak amaliyah ibadah yang lainnya meskipun dia kerjakan. Kata orang, Ustaz, kan Allah dalam Al-Quran mengatakan inilah udiu amala amilin minkum min dzakarin au unsa ba'dukum mimba. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal perbuatan dari seseorang hambanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, sebagian di antara kalian. Wa huwa mu'min, apabila dia beriman. Orang yang beriman adalah orang yang tahu ilmu ibadah. Bukan masalah rohani doang, tapi juga dia memperhatikan unsur jasmaninya dulu. Karena bagaimana kita mau ikhlas dan lebih mantap ibadahnya kalau perkara sebelum ibadah kita tidak perhatikan. Maka ibu bapak sekalian, mulai sekarang ya, mulai sekarang kalau orang laki kencinglah sambil nongkrong. Apalagi orang ilokan, wadon kencing diri. Kalau laki kencing diri rawan.
Rawan apa? Rawan kagak tuntas. Rawan kagak tuntas. Meskipun di masjid di mana-mana ada toiletnya, ada tempat kencing berdirinya, kalau bisa orang yang tadekik akan ilmu toharoh, dia mengambil dalam keadaan nongkrong. Jangan deprok, nongkrong. Jadi inilah yang banyak menyelamatkan kita daripada azab kubur. Udah sering sekali para kiai menceritakan dahulu ketika Rasulullah bersama para sahabat sedang berjalan-jalan setelah sholat dari Masjid Nabawi di Baki. Tapi Nabi mendengar ada jeritan ahli kubur. Nabi doang yang dengar, yang lain gak dengar. Lalu Nabi berhenti. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu Nabi tancapkan di pusaranya. Lalu berkata dan bertanya sahabat, "Madza fa'ala bihi ya Rasul?" Apa yang kau lakukan kepadanya? Apa kata Nabi? Ini ahli kubur lagi disiksa. Apa dosa dia ya Rasul? Karena dia enggak tathir dalam istinja, dia kagak apik, dia kutil ketika istinja, istibroknya enggak sempurna. Meskipun dia ibadah, dia puasa, dia umroh, dia berkurban, tapi kalau istibroknya, istinjanya dia semau-maunya, pasti menurut dalil ini dia mendapatkan siksa kubur. Tapi kalau dia memang apik dalam istibroknya, insya Allah doa orang-orang muslim, doa ketika kita lagi disolatin sama orang-orang yang banyak, itu akan meringankan dan mendatangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau masalah istinja, nggak bisa itu pakai istighfar orang-orang, karena itu kelalaian pribadi masing-masing. Itu mabuk mau lupa kek, mau kagak tahu kek, kagak ada urusan, kagak sah. Kalau dalam amal-amalan yang lain kita lupa, dimaafkan. Dalam amalan yang lain kita nggak sengaja, dimaafkan. Tapi kalau dalam mandi junub kita nggak sempurna, atau kita lupa, atau kita kagak tahu, sama aja kagak sah. Nggak enak ya kalau kajian hukum ya nggak enak kalau kajian hukum, karena orang Islam itu, orang Islam sendiri banyak yang kagak mau diislamin. Dikasih hukum Islam masalah toharoh aja, nggak kayak gitu-gitu amat sih Ustadz Ano, nggak pernah lagi ngomongin gituan. Emang belum diomongin sama dia, belum diomongin. Tapi kalau diomongin semuanya sama, referensinya sama. Maka ini yang harus kita sempurnakan. Yang lalu biarlah berlalu. Kalau udah dengar kayak begini, pakai, terapin ya, mandinya yang bener. Kalau kita mau bersihin kelamin ya, kubul maupun dubur, Syekh Imam Nawawi mengatakan ada niat khusus, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an mahallil istinja. Tapi kalau bagian kepala, kalau itu udah rapi, baru nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala. Yang berikutnya telapak kaki. Telapak kaki udah basah, takkan itu basahan air mustakmal dari pala ke bawah, bukan pakai air baru. Makanya telapak kaki lagi mandi junub kudu diangkat, ditebalikin, diguyur pakai air baru, bukan pakai air yang ngalir dari badan.
Rumit amat, bukan rumit, elunya aja yang susah diatur. Bersihin pakai air baru, kaki kanan dulu baru kaki kiri. Siram aja telapak kaki, jangan pakai air yang udah ngalir, karena memang keramiknya udah basah, dianggap itu sudah kena air. Itu air mustamal, bukan air baru. Jelas? Jelas? Jadi yang pertama apa? Bersihin dubur dan kubul. Ya, bagian depan dan bagian belakang. Kalau yang laki baru siram, bersihin dulu pakai sabun. Kelamin juga bersihin pakai sabun, biar nanti abis mandi kagak wudhu lagi selama dia kagak pegang. Selama dia kagak pegang. Tapi kalau lagi mandi sabun dan dia pegang lagi, ya batal. Tuh. Itu yang laki. Yang perempuan kudu bersihin dubur dan kubul, depan dan belakang. Makanya nongkrong biar iya, beda. Diri dia cemberut, nongkrong dia ngakak. Yang ketiga, bersihin juga, siram juga telapak kaki kanan dan kiri. Itulah baru kita bersihin seluruhnya, baik yang ada di tekuk-tekukan telinga, juga termasuk bapak-bapak yang badannya agak overweight, agak gemuk, perutnya itu banyak lipatan-lipatan, maka itu pun juga dalamnya kudu kena. Kan ada orang yang gemuk sampai perutnya itu apa sih? Ya bleber begitu, bleber. Salah juga, bleber. Ya itu gitu dah begitu. Jadi banyak tekukan-tekukan. Yang banyak tekukan itu laki apa perempuan? Enggak, kalau perempuan udah punya anak 2 juga banyak tekukan biasanya. Kalau orang laki selagi dia belum gemuk bener, belum banyak tekukan. Nah, mudah-mudahan inilah supaya memang kita ketemu kamalul ibadah, kesempurnaan dalam ibadah. Perhatikan, kutil kurang teliti, kudis kurang disiplin hidupnya, dan yang ketiga kurang rapih ibadahnya. Ya, ntar dipulang ditanya apa tadi pengajiannya, kutil, kurap, kudis, kurang teliti, kurang rapi, kurang disiplin. Ya begitu dah, biar gampang. Ini kan kalau kita lagi ngomong masalah ginian jadi semuanya, karena ini individu masing-masing punya. Kalau ngomong korban masih ada yang punya, ada yang kagak. Tapi kalau udah ngomong mandi junub, masing-masing orang butuh. Ada yang bilang begini di hati, ya Allah, baru tahu gua, padahal udah punya anak begitu ya. Jadi gimana ini? Ya udah robah, karena ilmu itu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya, turun nur, tapi orang-orang yang enggak mau, maka dia tidak akan diberikan petunjuk dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan ilmu tersebut. Inilah saya mau lagi gantiin Kiai Subhan aja ini, silaturahim, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan kita dikasih kesempatan masih banyak lagi dari Allah untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita
sebagaimana yang kita mohon kepada Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolongin saya ya Allah biar selalu banyak ingat kepadamu, agar saya juga selalu bisa bersyukur kepada nikmat-nikmatmu, dan agar saya juga bisa memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, mohon ridhonya apabila terdapat berbagai macam kesalahan dan kekurangan. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.